wabarakatuh. Apa kabar Ibu dan teman-teman semua? Semoga masih dalam keadaan sehat ya, sehingga teman-teman semua bisa mengikuti perkuliahan daring atau online database manajemen sistem via Classroom pada malam hari ini. Baik, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil materi kami yang berjudul tentang arsitektur basis data. Baik, langsung saja teman-teman semua bisa simak video presentasi dari kami. Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama yang mana akan menyampaikan materi tentang macam pandang terhadap basis data. Nah, dari sebuah sistem basis data itu dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama yaitu dari sudut pandang pemakai atau pengguna. Yang kedua adalah dari sudut pandang perancang. Dari sudut pemakai atau pengguna sendiri diartikan sebagai orang-orang yang akan mengakses atau menggunakan basis data tersebut baik secara bersamaan maupun individual. Nah, sedangkan dari segi sudut pandang perancang, ini adalah orang-orang yang merancang dan mengelola basis data tersebut. Kemudian perlu kita ketahui bahwasanya seorang perancang itu memiliki dua jenis pandangan yang berbeda, baik itu secara konseptual maupun secara fisikal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwasanya ada tiga macam pandangan terhadap basis data. Yang pertama tadi ada pandangan pengguna, kemudian ada pandangan konseptual, dan yang ketiga ada pandangan fisikal. Yang mana pandangan konseptual dan fisikal tadi merupakan bagian dari sudut pandang perancang. Nah, dari ketiga macam pandangan terhadap basis data tadi, ini akan menunjukkan level terhadap basis data. Yang mana inilah yang kita sebut sebagai arsitektur basis data atau bisa disebut juga sebagai abstraksi basis data. Nah, hubungan dari ketiga level pandangan terhadap basis data tadi ini bisa digambarkan seperti yang di layar. Teman-teman bisa lihat. Atau mungkin lebih jelasnya kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu level pandangan terhadap basis data. Yang pertama yaitu pandangan pengguna atau user view. Ini sering juga disebut sebagai level eksternal, yang mana merupakan pandangan para pemakai basis data, di mana masing-masing pemakai basis data ini memiliki cara pandangan yang berbeda, tergantung pada macam data apa saja yang tersedia dan dapat diakses oleh pemakai. Kita misalkan di sebuah universitas, contohnya UMRI, yang mana pemakai dapat terdiri atas pemakai atau program aplikasi, misalnya pada subsistem akademik, subsistem perpustakaan, subsistem kepegawaian, subsistem keuangan, subsistem kemahasiswaan, subsistem inventaris, dan subsistem lainnya. Nah, pemakai pada subsistem akademik mungkin akan memerlukan keterangan yang sangat lengkap yang mengenai identitas setiap mahasiswanya. Keterangan-keterangan ini akan termuat dan disimpan sebagai basis data bagi pemakai pada subsistem akademik ini. Atau bisa dicontohkan di SIA masing-masing. Teman-teman bisa lihat di SIA masing-masing. Di dashboardnya ada keterangan identitas teman-teman semua. Bisa berupa nomor induk mahasiswa, nama, alamat asal, alamat lokal, tempat tanggal lahir, sekolah asal, tahun lulus SLTA, agama, status, nama orang tua atau wali, pekerjaan orang tua atau wali, dan keterangan-keterangan lainnya. Kemudian selanjutnya, pemakai pada subsistem akademik ini juga memerlukan keterangan mengenai pengambilan mata kuliah setiap mahasiswa, perolehan nilai mahasiswa, serta dosen pengampuh mata kuliah. Teman-teman bisa juga lihat di SIAM-nya di bagian KHS dan KRS-nya masing-masing. Sedangkan di bagian pemakai subsistem perpustakaan,
mungkin hanya memerlukan identitas mengenai nomor induk mahasiswa, nama, dan alamat serta tanggal mulai menjadi anggota. Data ini khusus untuk mahasiswa yang menjadi anggota perpustakaan saja. Selanjutnya, pemakai di perpustakaan juga memerlukan keterangan mengenai transaksi peminjaman dan kapan pengembalian buku ke perpustakaan lagi. Mungkin teman-teman sudah paham apa saja data yang diminta yang pernah meminjam di perpustakaan kampus. Kemudian pada pemakai subsistem keuangan mungkin juga hanya memerlukan keterangan mengenai nomor induk mahasiswa dan namanya saja. Selanjutnya, data tersebut diperlukan untuk mencatat transaksi pembayaran uang kuliah mahasiswa tersebut. Nah, dari perbedaan data yang diminta para pemakai subsistem akademik, subsistem perpustakaan, subsistem keuangan yang saya jelaskan tadi akan mengakibatkan perbedaan pandangan terhadap basis data. Bahwasanya pandangan basis data pada subsistem akademik akan mempunyai pandangan bahwa data mahasiswa itu meliputi semua keterangan yang dapat diakses olehnya. Kemudian pemakai pada subsistem perpustakaan mempunyai pandangan yang berbeda, yaitu hanya memuat data yang dibutuhkan oleh pada subsistem perpustakaan. Sedangkan pada pemakai subsistem keuangan akan mempunyai pandangan yang lain lagi, yang mana basis data hanya memuat nomor induk dan nama mahasiswanya saja. Nah, dengan demikian para pemakai tidak perlu tahu bagaimana sebenarnya data-data mahasiswa tersebut disimpan dalam basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Noviani akan melanjutkan pembahasan dari teman saya, yaitu tadi teman saya membahas tentang level pandangan terhadap basis data. Selanjutnya saya akan membahas level pandangan terhadap basis data yang kedua. Level pandangan terhadap basis data yang kedua yaitu adalah pandangan konseptual. Pandangan konseptual ini adalah atau disebut dengan global logical data atau conceptual view, atau sering juga disebut sebagai level konseptual, merupakan pandangan perancang basis data yang berkaitan dengan data-data apa saja yang perlu disimpan dalam basis data, dan penjelasannya mengenai bagaimana hubungan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Jadi, pandangan konseptual ini secara sederhana merupakan gabungan atas seluruh pandangan pengguna yang ada dalam sistem. Kita contohkan yaitu misalnya dalam suatu universitas, misalnya terkait dengan level konseptual ini, perancang basis data perlu mengetahui macam data apa saja yang diperlukan oleh seluruh pengguna atau program aplikasi yang ada pada seluruh subsistem pada seluruh level manajemen yang digunakan dalam sistem universitas. Nah, selanjutnya, perancang harus merancang basis data yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengguna yang berbeda-beda dalam bentuk yang paling optimal. Kebutuhan data terkait dengan objek mahasiswa bagi pengguna pada subsistem akademik, perpustakaan, dan keuangan tersebut menjadi dasar bagi seorang perancang agar dapat merancang struktur data yang mampu memenuhi kebutuhan semua pengguna yang nantinya akan disimpan sebagai basis data beserta bagaimana hubungan antar datanya. Nah, dalam rancangan sederhana, kebutuhan data untuk ketiga pengguna tersebut dapat dipenuhi dari struktur data yang meliputi yang pertama itu adalah data mahasiswa. Dalam data mahasiswa ini meliputi ada nomor induk mahasiswa, nama mahasiswa, alamat asal, kode pos asal, alamat lokal, pokoknya tentang data pribadi dari mahasiswa tersebut. Lalu yang keduanya ada data mata kuliah. Data mata kuliah ini memuat tentang kode mata kuliah, nama mata kuliah, semester, dan SKS.
Yang ketiga, data dosen. Data dosen ini memuat NIK, nama dosen, alamat, pendidikan, golongan, dan status. Yang keempat yaitu data transaksi pengambilan mata kuliah. Memuat tentang nomor induk mahasiswa, kode mata kuliah, dan juga semester pengambilan. Selanjutnya itu ada data transaksi perolehan nilai mata kuliah. Di sini meliputi datanya yaitu nomor induk mahasiswa, kode mata kuliah, semester pengambilan, dan nilai. Yang keenam yaitu data anggota perpustakaan. Di sini bisa untuk dosen dan juga mahasiswa. Di sini memuat tentang nomor induk mahasiswa, nomor anggota perpustakaan, dan tanggal mulai menjadi anggota. Lalu data buku memuat tentang kode buku, judul, pengarang, penerbit, dan tahun terbit. Data buku sampai dengan data transaksi pengembangan buku ini mungkin untuk bisa contohnya ini untuk dalam sistem di perpustakaan. Lalu yang ke-8 yaitu data transaksi peminjaman buku. Ini meliputi nomor peminjaman, nomor anggota perpustakaan, kode buku, tanggal peminjaman, tanggal buku yang kapan dikembalikan. Yang ke-9 yaitu data transaksi pengembalian buku. Ini memuat tentang nomor peminjaman, kode buku, dan juga tanggal buku dikembalikan. Yang ke-10 yaitu data uang kuliah, memuat tentang tahun, jenis uang kuliah, besar uang kuliah. Dan 11 yaitu data transaksi pembayaran mahasiswa. Ini memuat tentang nomor transaksi, nomor mahasiswa, tanggal pembayaran, jenis uang kuliah, dan juga jumlah uang yang dibayarkan. Di sini kita bisa lihat yaitu ada 11 kelompok. Dalam 11 kelompok ini kemudian kita merancang struktur filenya itu di dalam basis data. Jadi filenya itu akan terdiri dari 11 file dengan nama, yaitu yang pertama itu adalah file mahasiswa, yang kedua file mata kuliah, yang ketiga file dosen, yang keempat file KRS, yang kelima file KHS, yang keenam yaitu file anggota, yang ketujuh file buku, selanjutnya itu file pinjam, selanjutnya file kembali, file uang kuliah, dan terakhir yaitu file pembayaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang pandangan fisikal. Pandangan fisikal ini atau bisa disebut dengan physical view, yaitu merupakan bentuk implementasi pandangan pengguna, yaitu suatu pandangan perancang yang berkaitan dengan permasalahan teknik penyimpanan data basis data ke dalam fisik media penyimpanan data. Lalu data ini disimpan berdasarkan teknik penyimpanan data dan medianya apa yang ingin kita gunakan. Pandangan ini bersifat teknis dan lebih berorientasi pada mesin. Struktur data di atas dan seluruh isi data aktualnya selanjutnya diimplementasikan ke dalam fisik media penyimpanan yang akan kita gunakan. Demikianlah pembahasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menunjukkan materi mengenai antarmuka antar pandangan terhadap basis data. Nah, antarmuka atau interface ini adalah salah satu layanan yang disediakan sistem operasi secara lengkap sebagai sarana interaksi antara si pengguna dengan sistem operasi. Nah, jadi antarmuka atau interface ini merupakan komponen sistem operasi yang berhubungan langsung dengan si pengguna. Nah, adapun tujuan dari antarmuka atau interface ini ialah untuk mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar si pengguna mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut dengan baik. Baiklah, selanjutnya itu mengenai independensi data atau data independensi. Nah, data independensi atau independensi data ini diartikan sebagai ketidaktergantungan atau kebebasan data dalam basis data. Nah, adapun independensi data ini dalam basis data mempunyai dua dimensi, yaitu yang pertama independensi data secara fisik dan yang kedua ada independensi data secara logik.
Nah, apa sih independensi data secara fisik ini? Nah, independensi data secara fisik ini dimaksudkan bahwa teknik dan cara-cara penyimpanan dan pengaksesan data dalam fisik media penyimpanan dapat mengalami perubahan tanpa harus mengubah deskripsi logik basis data. Nah, sedangkan independensi data secara logik ini dimaksudkan bahwa kebutuhan data para si pengguna dapat mengalami perubahan tanpa harus mengubah pandangan logik pengguna terhadap basis data atau deskripsi logik basis data tersebut. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami akhiri akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.